Halo, selamat malam. Pada malam hari ini saya ingin berbagi cara membuat best practice. Ya, saya di sini bukan ahli, bukan pakar, tapi saya pernah membuat best practice ya sebagai guru. Jadi perkenalkan, saya Kade Agus Jaya di sini ya ingin berbagi atau sharing sedikit saja. Nah, ini best practice saya tahun 2014 ya. Jadi di sini saya mengambil judul seperti ini, pemanfaatan wisatawan asing untuk meningkatkan aktivitas belajar dan keterampilan berbahasa Inggris siswa. Ya, tentunya saya sadar ya di sini pasti ada banyak kesalahan-kesalahan, tetapi ya seandainya teman-teman di sini ya ingin menyimak, ya dipersilakan. Saya di sini guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 1 Singaraja. Oke, kita lanjut. Sebenarnya apa sih isi dari best practice ini? Nah, ini cover judul teman-teman, halaman cover judul, kemudian nah di sini ada lembar pengesahan. Nah, ini saya salah membuat ya, guru. Ya. Jadi ini lembar pengesahannya seperti ini. Setelah lembar pengesahan, di sini halamannya ya, I1 di sana. Kemudian lanjut dengan kata pengantar. Ya, kata pengantar ini di sini ya tentunya isinya ya ucapan terima kasih, mohon maaf ya bila ada kekeliruan dalam best practice ini. Setelah itu di halaman I3 ada daftar isi. Daftar isi itu ada lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, abstrak. Nah, bila ada daftar tabel ya boleh diikutkan, daftar gambar, daftar lampiran. Kemudian, nah ini yang paling penting, bab 1 itu pendahuluan, ada latar belakang, pendekatan penyelesaian masalah, ya. Karena latar belakang itu isinya tentu kesenjangan ya, harapan dan kenyataan ya, das Wollen dan das Sein. Nah, dari kesenjangan itu kemudian kita di sini harus memiliki sebuah upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pendekatan apa? Kemudian ada tujuan dan manfaat di 1.3 ya. Selanjutnya di bab 2 di sini ada langkah pemecahan masalah. Hambatan-hambatannya seperti apa? Penggunaan instrumen apakah ada atau tidak ya, ini boleh diisi nanti. Kemudian ada rencana pengembangan. Nah, ini kemudian 2.4 ada tempat, waktu dan lembaga penunjang sesuai dengan isi ya best practice Ibu Bapak. Kemudian bab 3 ada pencapaian hasil. Hasilnya seperti apa, kemudian pembahasannya seperti apa. Nah, perlu saya sampaikan di sini best practice ini kan ya pengalaman terbaik ya, pengalaman terbaik Ibu Bapak sekian kurun waktu. Apa yang telah Ibu Bapak lakukan begitu. Ini berbeda dengan CAR ya, Classroom Action Research atau PTK. Itu berbeda sedikit. Kalau PTK itu kan ya terdiri dari beberapa siklus ya untuk mata pelajaran tertentu dan sub bagian tertentu. Tapi kalau ini best practice itu adalah pengalaman yang secara menyeluruh begitu. Ya, dalam kurun waktu biasanya sampai tahunan begitu. Tidak beberapa hari, tidak beberapa bulan, tapi tahunan. Nah, itu best practice ya yang saya ketahui. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Lanjut bab 4, bab 4 ini adalah simpulan dan saran. Kemudian ada daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Nah, ini abstraknya ya. Seperti ini ada kata kunci. Kemudian ini daftar tabel saya, daftar gambar, daftar lampiran. Ya. Oke, ada pendahuluan seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini harapan dan kenyataan ya bergesekan sehingga menimbulkan sebuah masalah. Jadi jika tidak ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan maka tidak akan ada masalah. Artinya baik-baik saja.
Oke, kita sedikit percepat ya, karena kita akan melihat lampiran. Mungkin Ibu Bapak akan penasaran lampirannya seperti apakah di sini. Ya, saya di sini hanya melampirkan ya daftar pustaka saya ya sedikit. Nah, ini lampiran 1. Karena saya di sini ada pemanfaatan wisatawan asing. Nah, di sini saya melakukan ada email ya masuk yang ingin sekali datang ke sekolah saya untuk menjadi volunteer. Nah, inilah yang saya manfaatkan begitu untuk meningkatkan aktivitas belajar, motivasi siswa, ya khususnya dalam pelajaran bahasa Inggris. Ya, jadi ini ya email-email ini adalah sebagai bukti ya bahwa benar ada tamu asing yang berkunjung ke sekolah saya begitu. Nah, di sini ada lampiran kedua yaitu ungkapan siswa ya terhadap kedatangan volunteer di sekolah saya. Jadi itu ada ungkapan. Nah, ini ada foto-foto ya, foto-foto dari wisatawan asing yang ikut mengajar sebagai volunteer, bukan sebagai guru, tetapi pendamping. Ini namanya Pak Bruce Hare dari Amerika. Ya. Nah, beliau ikut di sini dalam persembahyangan kami di Bali. Nah, ini Ibu Tris dari Adelaide ya, Australia bagian selatan. Ini namanya Ibu Trus ya dari Belanda. Nah, inilah yang saya lakukan sebagai guru bahasa Inggris. Ya. Untuk apa mendatangkan mereka? Sekali lagi tujuannya adalah untuk meningkatkan motivasi agar anak-anak itu biasa berkomunikasi dengan tamu-tamu asing. Tidak sekadar berteori, tidak menjawab soal-soal LKS, tidak mengetahui apa itu generic structure dari sebuah teks, language feature dari sebuah teks. Ya, itu tidak seperti itu. Ya, bahasa Inggris itu harus dikomunikasikan. Ini Pak Hanuman namanya dari Australia juga. Ya. Nah, ini Pak Bruno dari Belanda. Nah, ini ada di sini ya penilaian ya saya mengecek ya keterampilan anak-anak di sini. Ini adalah rubriknya. Oke. Ya, ini observasi aktivitas siswa. Ya. Jadi itu adalah sesungguhnya best practice saya. Ya. Best practice pengalaman terbaik saya dalam mengundang tamu-tamu asing untuk datang ke kelas bukan sebagai guru tetapi sebagai volunteer di mana tugasnya adalah sebagai asisten mengajar ya. Jangan pernah teman-teman bahasa Inggris ya, jangan pernah memanfaatkan mereka untuk mengajar, tidak. Ya, gunakanlah mereka sebagai media hidup ya. Misalnya dalam mengecek pronunciation atau pengucapan, mengecek tata bahasa ya tentunya mereka lebih tahu dibandingkan kita kan. Nah, jadi begitulah best practice saya ya. Itu kita tuangkan dalam tulisan sederhana ini di sini cuma 37 halaman. Ya. Baik Ibu Bapak, jadi semoga ya bisa dipahami ya, sukses selalu dalam mengikuti lomba apa itu namanya? Apresiasi ya bagi guru. Ya. Selamat malam dan jangan lupa ya sudi kiranya untuk subscribe